Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Wanus Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya ada di depan rumah ya. Kondisi tanaman saya yang saya rawat beberapa bulan terakhir ini, pertumbuhannya lumayan subur lah. Sedikit review tentang tanaman-tanaman saya yang saya rawat ini, apa saja pupuknya sehingga bisa terlihat sangat hijau. Ada beberapa jenis tanaman. Di sini saya ada pohon anggur ya, yang rencananya saya akan mau jadikan sebagai tabu lampot anggur. Hanya saja ini kondisinya masih dalam fase vegetatif ya, masih dalam pertumbuhan. Ini juga anggur yang rencananya juga sebagai tabu lampot juga nantinya dengan sistem teralis. Bibit anggur ini jenis Tamaki kalau tidak salah. Waktu itu saya mendapatkannya pembelian lewat online ya. Dari 3 bibit tanaman, hanya Tamaki yang berhasil selamat hingga tumbuh seperti ini. Tunas-tunasnya juga aktif ya. Ini subur, mulai membentuk tunas tersier ini. Ini saya tanam waktu itu tanggal 31 bulan 5. Memang agak lambat karena waktu pertama kali datang kondisi bibit tanamannya mungkin stres ya, jadi saya membutuhkan waktu untuk adaptasi dengan lingkungan baru yang ada di sini, dan lumayan beberapa bulan sih, 2 bulan baru pulih kondisinya. Dan ini Early Adora saya bentuk teralis nantinya, hanya saja menggunakan double cordon ya. Untuk langkah awal memang saya tinggikan terlebih dahulu, setelah itu nanti akan saya lingkarkan. Tuh, waktu itu saya menanam tanggal 28 bulan 7 ya. Jadi sudah lumayan berapa bulan ini, bulan 7 sekarang bulan 9, sekitar 2 bulanan. Ini hasil dari sambung entres green to green. Waktu itu tunasnya masih sangat muda, penyambungannya lumayan cepat. Dan rootstocknya ini saya menggunakan CBR. Nanti akan saya susul dengan rootstock lokal, akan saya sambung, saya suntik ya. Ini juga ada Gosvi di depan, di pot, bukan pot sih sebenarnya, ini kotak. Yang awalnya saya tanami Jupiter dulu, tapi ternyata baru beberapa bulan saya tanam malah mati. Mungkin karena overdosis pupuk, karena pada saat itu saya sedang melakukan uji coba pupuk ya, dan berefek ke akarnya, jadi busuk akar, kemudian mati, dan saya ganti dengan Gosvi. Dan yang ini Basanti ya, saya dapat kemarin, sudah berapa bulan sih, ini saya tanam sekitar tanggal 20 bulan 7 ya, mungkin sekitar 2 bulanan. Sekarang bulan September. Basanti dengan RS Isabella, yang rencananya juga saya jadikan sistem teralis karena keterbatasan tempat ya untuk menanam. Ini hanya di depan rumah sebagai kebun sampel saja. Jadi saya memaksimalkan berbagai varian anggur di depan rumah, tapi tidak membutuhkan banyak ruang. Ini juga Early Adora. Early Adora ini sudah lumayan, ada sekitar 5 batang tersier yang sudah agak tinggi, hanya menunggu sebelahnya itu sekitar 2 batang lagi tumbuh, karena saya melakukan pemangkasan agar pertumbuhannya batang tersiernya itu bisa rata. Harapannya nanti bisa dibuahkan bebarengan ya, bersamaan. Namun dengan sistem cara membesarkan batang tersier sama rata seperti ini memang butuh waktu dan proses ya. Tentunya kita tidak lupa untuk memangkas dari ujung mata tunas yang ada di ujung batang, karena jika itu tidak dilakukan maka yang besar nanti malah sebagian ujung mata tunas saja, atau di ujung batang yang terjauh dari pangkal batang. Dan ini daunnya lebar sekali, ini terlihat sangat subur ya, lebih dari jemari tangan saya ini saya lebarkan, hampir sama itu lebarnya daun dari Early Adora ini. Saking suburnya ini, yang di bagian paling ujung nutrisinya lari ke sana. Jadi kita perlu melakukan penghentian nutrisi dengan cara potes mata tunas yang paling ujung agar pertumbuhan merata.
Dan ini adalah pupuk yang saya gunakan, yaitu air lindi dan juga PSB atau fotosintesis bakteri yang saya buat sendiri. Dengan kita mandiri pupuk atau istilahnya membuat pupuk sendiri dengan cara organik, itu jauh-jauh lebih hemat daripada membeli pupuk kimia. Nah, sekarang kita masuk ke topik utama. Ini adalah cara saya melakukan fermentasi terhadap kohe atau kotoran hewan, kohe kambing ya ini. Ini adalah cara saya untuk membuat kompos padat sebagai asupan nutrisi bagi tanaman-tanaman yang saya tanam. Tentunya ini adalah kohe kambing yang bisa dibilang setengah mentah setengah matang ya. Tapi sebenarnya sudah bisa digunakan ini, karena saya mendapatkan pupuk atau kotoran hewan ini kondisinya tuh sudah dibakar bersamaan dengan kayu-kayu atau ranting-ranting pohon. Kemudian setelah agak kering baru saya ambil, kemudian saya sortir di sini. Maksud dari penyortiran adalah kita memisahkan bahan-bahan anorganik yang ada di dalam tumpukan kohe kambing kering ini, seperti plastik, batu atau pecahan genteng atau pecahan bata, dan juga barang-barang anorganik lain ya. Kita usahakan sebisa mungkin dipilah-pilih, dibuang saja, karena selain tidak ada manfaatnya untuk tanaman, bahan-bahan anorganik itu nanti juga bisa menghambat proses dari fermentasi yang akan kita lakukan. Tentu saja saya tetap melibatkan EM4 yang sudah saya aktifkan terlebih dahulu sebelumnya. Untuk yang belum tahu cara mengaktifkan EM4, silahkan lihat videonya di link deskripsi ya. Karena dengan cara diaktifasi terlebih dahulu EM4-nya, kita bisa menggunakan EM4 ini dengan sangat-sangat hemat, karena takaran dari EM4 ini adalah 5 mili, bisa dicampur dengan air sebanyak 1 liter. Jadi di kasus ini saya melarutkan atau mencampurkan 100 mili dari EM4, saya campurkan dengan 20 liter air sumur ya, yang saya gunakan sebagai pelarut atau fermentasi kohe kambing. Tentu saja tidak hanya EM4 yang bisa digunakan sebagai decomposer, kita juga bisa menggunakan Yakult, atau juga bisa menggunakan mol, mikroorganisme lokal yang bisa dibuat dari nasi atau nasi basi yang sudah tidak dipakai, bisa kita gunakan untuk pembuatan mol atau mikroorganisme lokal. Bisa dilihat di deskripsi ya, linknya saya terapkan di situ, saya cantumkan di deskripsi. Untuk pencampurannya mudah sekali, tinggal dilarutkan saja sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu disiramkan ke seluruh permukaan kohe yang akan kita fermentasi. Ada keuntungan tersendiri jika kita menggunakan alas sebagai media penahan air agar tidak terlalu larut kemana-mana ya, atau mengalir kemana-mana airnya yang kita siramkan. Jadi bisa efektif, langsung tercampur ke dalam kumpulan kohe atau kohe kambing ini. Jadi tidak boros dalam penggunaan larutan EM4 sebagai decomposer kohe kambing. Dan untuk pemanfaatan atau fermentasi kohe kambing, banyak cara yang bisa dilakukan untuk memfermentasi kohe kambing ini. Saya lebih suka menggunakan cara seperti ini, karena jika kita menggunakan cara seperti ini atau menggunakan sistem fermentasi dalam karung seperti ini, kita bisa menyimpannya tuh sesuai dengan kebutuhan kita ya. Tidak harus cepat-cepat kita gunakan, tapi kalau kita menggunakan sistem cara seperti merendam, kita masukkan kohe kambingnya ke dalam karung, lalu kita rendam ke dalam air, kemudian kita berikan larutan decomposer seperti Yakult atau bisa juga EM4. Itu nanti airnya mau tidak mau harus cepat kita gunakan dalam waktu 2 bulan, 3 bulan, atau 4 bulan lah paling lama, itu harus segera digunakan. Kalau tidak, nanti malah bisa menjadi racun, bisa berbahaya bagi tanaman. Tapi jika kita menggunakan sistem seperti ini, sistem pengeringan atau fermentasi dalam karung, itu bisa kita simpan bahkan bertahun-tahun, semakin lama juga tidak masalah, tergantung kebutuhan kita. Jadi istilahnya kita membuat stok bahan dari pupuk organik dan bisa bertahan lama.
Dan jika kalian ingin memaksimalkan, kalian bisa menghaluskan dengan cara menumbuk atau bagaimanapun caranya. Dihaluskan seperti ini kohe kambingnya, dan bisa juga ini menjadi sumber cuan karena bisa dijual sebagai pupuk tanaman. Baiklah, saya rasa cukup sekian informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Ciao.